Halo semua, saya mendapatkan sebuah pertanyaan dari penonton, apakah benar bulan pernah terbelah? Katanya, bulan terbelah adalah mukjizat Nabi Muhammad yang sudah tertulis dalam Al-Quran dan hadis 1400 tahun lalu. Tentunya ini adalah sebuah klaim yang luar biasa. Klaim yang luar biasa tentunya membutuhkan bukti yang luar biasa. Kemudian ada lagi yang berkata, sekarang ini NASA telah membuktikan bahwa bulan memang pernah terbelah. Banyak foto dari NASA yang beredar memperlihatkan bekas belahan bulan. Selain itu, katanya ada ilmuwan Inggris yang masuk Islam karena bukti dari NASA itu. Dan ada naskah India kuno yang mengkonfirmasi bahwa bulan memang terbelah pada masa Nabi Muhammad. Apa benar Nabi membelah bulan? Setelah diperiksa, ternyata bulan itu pernah terbelah. NASA, Badan Antariksa Amerika. Bulan bulat, ada lembah keliling yang dalamnya sama membulat. Ternyata bulan pernah terbelah. Itu yang disebut dalam Quran. Apa bunyi ayatnya? Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Hari kiamat sudah dekat dan bulan pernah terbelah, menyatu balik. Wow, tentunya bukti-bukti yang ditampilkan kelihatannya meyakinkan, apalagi jika sesuai dengan keyakinan kita. Tetapi, apakah bukti-bukti yang ditampilkan itu memang beneran? Atau cuma rekayasa? Apakah benar bulan memang terbukti pernah terbelah? Nah, karena kita sedang mencari kebenaran, jadi kita tidak bisa berbicara berdasarkan percaya atau tidak percaya. Kita bukan sedang mencari pembenaran atas keyakinan kita, tetapi kita sedang menguji apakah yang kita yakini benar atau salah. Oleh karena itu, kita harus siap menerima kenyataan, walaupun kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Kalau keyakinan kita ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, kita harus berani mengakui bahwa ternyata apa yang kita yakini selama ini salah. Karena kita tidak mau hidup meyakini sesuatu yang salah, kan? Dan kalau kita berani mengakui bahwa apa yang selama ini kita yakini salah, kita baru bisa menemukan kebenaran. Setuju ya? Yuk kita bahas, apakah benar bulan pernah terbelah? Nah, dalam mencari tahu apakah benar bulan pernah terbelah, kita harus menggunakan ukuran yang tepat, supaya kita tidak jatuh pada logika dan kesimpulan yang salah. Yang pertama adalah kita harus menggunakan sains, dan menghindari pseudoscience. Apa itu sains? Apa itu pseudoscience? Secara sederhana, sains itu adalah ilmu pengetahuan, sedangkan pseudoscience adalah ilmu pengetahuan palsu. Kelihatannya seperti ilmu pengetahuan, tetapi sebenarnya bukan. Bagaimana cara membedakan sains dengan pseudoscience? Cara yang paling gampang untuk membedakan sains dan pseudoscience adalah dengan melihat apakah sebuah klaim dapat diuji atau tidak. Jika sesuatu kelihatannya ilmiah, tetapi tidak bisa diuji, berdasarkan keyakinan, tidak boleh dikritik atau dibuktikan salah, itu adalah pseudoscience. Menurut kamu, bulan pernah terbelah itu adalah sesuatu yang boleh dipertanyakan atau suatu keyakinan yang harus dipertahankan? Kalau menurut kamu bulan pernah terbelah itu adalah suatu keyakinan yang harus dipertahankan, walaupun kamu pakai data-data dan istilah-istilah ilmiah, yang kamu lakukan adalah pseudoscience. Cacat logika yang akan kamu gunakan adalah bias konfirmasi. Kamu akan tebang pilih data. Kamu akan ambil data yang sesuai dengan keyakinan kamu, entah data itu benar atau salah. Dan kamu akan buang data yang tidak sesuai dengan keyakinan kamu, entah data itu benar atau salah. Karena kamu memang hanya ingin mencari pembenaran atas keyakinan kamu. Sekarang ini kita sedang mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran atas keyakinan. Jadi, kamu harus berani mempertanyakan apakah yang kamu yakini itu benar atau salah. Dan jika kamu menemukan bahwa ternyata apa yang kamu yakini salah, kamu harus berani mengakui dan mengkoreksi keyakinan kamu. Itulah sains. Jelas ya? Nah, sekarang mari kita lihat bukti apa yang ditampilkan oleh mereka yang berkata bulan pernah terbelah. Nah, di sini ada satu cerita menarik.
seorang ahli atau pakar daripada mukjizat ilmiah Al-Quran, yaitu Profesor Dr. Zaglul Raghib Muhammad An-Najjar, pernah diundang untuk berceramah di salah satu universitas di Inggris. Nah, ketika beliau berceramah, ada salah seorang peserta meminta kesempatan untuk bicara. Nah, peserta ini bernama David Musa Pidcock. Nah, kemudian diberikan waktu. Siapa gerangan yang bersangkutan ini? Dia cerita. Dia ini seorang pegiat dialog lintas agama. Jadi dia ini dulunya seorang Nasrani, giat dalam dialog-dialog lintas agama. Suatu ketika bertemulah dengan salah seorang peserta yang beragama Islam, kemudian dihadiahkan sebuah mushaf Al-Quran dengan terjemahan bahasa Inggris. Nah, begitu dia terima terjemahan Al-Quran tadi, dia bawa pulang ke rumahnya. Ini yang cerita beliau sendiri. Begitu sampai di rumah dibuka. Begitu dibuka, perkis yang dibuka surat Al-Qamar. Begitu dilihat iktarabatis sa'ah wan syaqqal qamar, yaitu kiamat sudah dekat dan bulan pernah terbelah dua, dia ketawa. Dia katakan, saya tertawa lihat ini ayat. Ini hurafat, ini takhayul, ini cerita dongeng. Mana ada bulan pernah terbelah dua? Kalau nanti di hari kiamat bulan itu hancur, pecah, dalam ajaran Kristiania pun diyakini kiamat itu ada. Tapi kalau bulan pernah terbelah dua di masa yang lalu, ini dianggap hanya sebagai dongeng. Akhirnya dia tidak tertarik, ditutup lagi itu mushaf Al-Quran. Ditaruh di lacinya. Dia tidak tertarik untuk membaca Al-Quran, karena dianggap ini isinya hanya dongeng yang tidak masuk di akal. Beberapa waktu kemudian, suatu ketika, dia bercerita, dia menyaksikan suatu acara dialog di BBC TV di Inggris. Nah, kebetulan saat itu dialog menghadirkan 3 astronot asal Amerika Serikat. Nah, kemudian terjadi dialog hangat antara pembawa acara dari BBC TV dengan ketiga astronot tadi. Yang menarik, begitu dialog berlangsung, salah seorang astronot dari Amerika Serikat bercerita di BBC TV dalam dialog tersebut bahwa salah satu hasil yang didapatnya ketika mereka mendarat ke bulan, meneliti bulan, bahwa ternyata di bulan itu ada pecahan belahan di permukaan bulan. Itu pecahan panjangnya kiloan meter. Dan lebarnya itu mulai dari yang 0,5 kilometer sampai yang 5 kilometer. Dan guratan itu begitu panjang dikelilingi bulan. Akhirnya para astronot Amerika Serikat dan para ahli di NASA menyimpulkan ini tidak mungkin terjadi kecuali bulan ini pernah terbelah dua di suatu masa yang lalu. Subhanallah. Ini yang bicara astronot Amerika, ini yang bicara NASA. Jadi mereka menginformasikan dengan penuh keyakinan bahwa bulan itu pernah terbelah dua. Kemudian David Musa Pidcock yang tadi bercerita, dia pun melanjutkan apa? Dia bilang, begitu saya dengar acara televisi ada astronot Amerika mengatakan bulan terbelah dua, saya sampai lompat, saya duduk di atas kursi saya. Saya ingat-ingat ini saya pernah baca dalam Al-Quran. Saya cari lagi itu Al-Quran yang saya simpan di dalam laci. Saya buka lagi, saya cari itu surat, ketemu. Nah, setelah saya lihat Al-Quran itu telah lebih dahulu memberitakan, dan itu dibenarkan oleh NASA, akhirnya saya tertarik, saya masuk ke dalam ajaran Islam. Subhanallah. Akhirnya David Musa Pidcock masuk ke dalam ajaran Islam, aktif dalam dakwah Islam, bahkan belakangan dia menjadi ketua Partai Islam Inggris. Ini diceritakan oleh Profesor Dr. Zaglul Raghib Muhammad An-Najjar di dalam salah satu kitabnya. Subhanallah. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Artinya di sini kita bisa lihat Allah menceritakan tentang satu kejadian yang pernah terjadi di zaman Nabi. Kemudian di zaman sekarang ini, saudara, ada orang-orang di luar Islam yang membuktikan sendiri. Ternyata mukjizat Nabi yang pernah membelah bulan sebagaimana diinformasikan Al-Quran bukan khayalan, bukan dongeng, bukan cerita fiktif, tapi itu adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa Muhammad putra Abdullah adalah betul utusan Allah. Yang pertama katanya Badan Antariksa Amerika, NASA, telah membuktikan bahwa bulan pernah terbelah. Yang ditampilkan adalah foto-foto yang berasal dari NASA. Pertanyaan pertama,
apakah foto yang ditampilkan asli atau palsu? Apakah foto yang ditampilkan benar-benar berasal dari NASA atau cuma rekayasa? Sekarang ini, kita bisa dengan mudah cari di internet dan tanya AI. Dari Wikipedia, kita bisa menemukan bahwa gambar ini adalah gambar Rima Ariadeus yang difoto dari Apollo 10. Jadi, foto ini memang adalah foto bulan yang diambil oleh NASA. Tetapi, apakah ini adalah bukti bahwa bulan pernah terbelah? Jika kamu langsung berkata ini adalah bukti bahwa bulan pernah terbelah, kamu melakukan cacat logika yang disebut jumping to conclusion, loncat ke kesimpulan. Mungkin karena terburu-buru ingin mendapatkan pembenaran tentang apa yang diyakini, tanpa tahu foto apa itu sebenarnya. Rima adalah struktur geologis di permukaan bulan yang berbentuk seperti retakan panjang atau parit. Rima Ariadeus ini panjangnya 300 km dengan lebar 3 hingga 5 km dengan kedalaman sekitar 300 meter. Ada berapa banyak rima seperti ini di bulan? Sekarang ini, ada sekitar 200 sistem rima yang sudah ditemukan. Apakah rima-rima ini membentuk garis lurus mengelilingi bulan? Tidak. Mari kita lihat gambar rima Ariadeus lain dari Wikipedia. Di dekat rima Ariadeus itu, ada rima lain bernama Rima Sosigenes, yang jelas-jelas berbeda arah dari Rima Ariadeus. Jadi, rima-rima ini membentuk garis lurus mengelilingi bulan itu tidak benar. Lagi pula, yang seperti rima ini di bumi juga ada banyak. Contohnya Sesar San Andreas, Jordan Rift Valley, Undara Lava Tubes di Australia, dan lain-lain. Apakah ini berarti bumi pernah terbelah? Enggak kan? Nah, apa yang NASA sendiri katakan tentang foto ini? NASA mengklarifikasi bahwa gambar tersebut menunjukkan alur bulan yang mirip dengan patahan geologi bumi, membentang sekitar 300 km. Astronom Paul Groot dari Universitas Radboud menjelaskan bahwa perpecahan yang terlihat dalam foto tersebut tidak mengelilingi seluruh permukaan bulan dan mungkin berkaitan dengan tumbukan yang membentuk kawah Tycho di dekat fitur tersebut. Selain itu, ilmuwan NASA Brad Bailey menyatakan tidak ada bukti ilmiah saat ini yang melaporkan bahwa bulan terbelah menjadi 2 bagian atau lebih dan kemudian disusun kembali pada suatu titik di masa lalu. Jadi, NASA dengan jelas membantah bahwa bulan pernah terbelah. Kalau kamu menolak penjelasan NASA, lalu membuat semacam teori konspirasi bahwa NASA menyembunyikan kebenaran dan sebagainya, yang kamu lakukan itu adalah cacat logika yang disebut bias konfirmasi. Kamu ambil NASA jika cocok dengan keyakinanmu, kamu buang NASA jika tidak cocok dengan keyakinanmu. Tebang pilih mencari apapun yang sesuai dengan keyakinanmu, supaya keyakinanmu sepertinya benar, padahal salah. Jadi, sekali lagi saya ingatkan, kita bukan sedang mencari pembenaran atas keyakinan, tetapi mencari kebenaran, walaupun itu artinya kita harus mengakui bahwa apa yang kita percaya selama ini ternyata salah. Nah, bagaimana dengan kesaksian seseorang ilmuwan yang masuk Islam karena NASA membuktikan bulan terbelah? Oke, saya sudah mencari di internet nama David Musa Pidcock, dan saya menemukan 2 hal. Yang pertama adalah website, yang kedua adalah video YouTube. Dari website ini kita dapat membaca, David Musa Pidcock, seorang mantan Katolik Roma, meninggal dunia pagi ini, 5 Desember 2021. Ia lahir di Sheffield pada tahun 1942 dan menjadi seorang Muslim pada tahun 1975 saat bekerja sebagai insinyur di Arab Saudi. Ia adalah pendiri dan pemimpin Partai Islam Inggris, IBP, yang diluncurkan pada bulan September 1989 di tengah mobilisasi Muslim Inggris menentang novel Salman Rushdie, The Satanic Verses. Dari website ini kita bisa menemukan bahwa orang ini sepertinya adalah orang sungguhan yang benar-benar ada, dia benar-benar adalah seorang mu'alaf dan mendirikan Partai Islam Inggris. Tetapi kita tidak menemukan keterangan bahwa dia masuk Islam karena bulan terbelah. Nah, satu lagi adalah sebuah video di YouTube berjudul My Journey to Islam, David Musa Pidcock. Saya tidak akan menayangkannya di sini, tetapi teman-teman bisa cari sendiri videonya di YouTube dan nonton sendiri.
David Musa Pidcock tidak ada sebut bulan terbelah sama sekali. Dia bercerita sendiri, dia masuk Islam karena kekecewaan terhadap sistem kapitalis dan korupsi. Dia tertarik dengan Islam karena bertemu dengan Muslim yang hangat dan jujur. Dan dia merasa Islam bisa menjadi solusi untuk krisis dunia. Jadi tidak ada hubungannya dengan bulan terbelah dan NASA. Artinya kalau kita tidak mau berkata Rizik Syihab berbohong atau berdusta, kita bisa berkata Rizik Syihab mengarang cerita dongeng dan disematkan kepada orang yang benaran ada. David Musa Pidcock benaran ada, benaran mu'alaf, tetapi bukan karena bulan terbelah. Kenapa Rizik Syihab berbohong seperti itu? Ya, supaya apa yang dia yakini kelihatannya benar, padahal salah. Lanjut ya. Yuk, sekarang kita bahas tentang satu bukti lagi. Katanya ada naskah kuno dari India yang mencatat bahwa bulan pernah terbelah pada zaman Nabi Muhammad. Dan ada hal yang menarik. Ada satu naskah kuno, satu transkrip naskah kuno yang berasal dari negeri India. Disimpan di Museum Inggris di London. Di mana di perpustakaan pusat India, dulunya naskah transkrip ini tercatat dengan nomor 173 sampai 152/2807. Nah, yang menarik, transkrip naskah kuno India ini yang disimpan di museum di Inggris sampai hari ini dan duplikatnya ada di India. Di sana diceritakan bahwa salah seorang raja Malabar yang bernama Cakrawati Farmas itu di zaman beliau memimpin, beliau ikut menyaksikan bulan terbelah dua. Dan beliau beritakan kepada rakyatnya. Dan itu dimasukkan di dalam lembaran kerajaan. Jadi diceritakan bahwa raja mereka ketika itu melihat bulan terbelah dua. Dan ternyata raja ini berkuasa sezaman dengan zaman kenabian Nabi kita Sayyiduna Muhammad SAW. Artinya transkrip naskah kuno India ini ikut mempersaksikan bahwa bulan terbelah dua itu bukan hanya terlihat di Mekah, sampai ke negeri India oleh sang raja terlihat. Subhanallah. Jadi kita sebagai orang yang beriman, tentu kita tidak meragukan apa yang diinformasikan oleh Al-Quran, bahwa bulan pernah terbelah dua. Oke, yang pertama, tidak pernah ada yang namanya kerajaan Malabar, dan tidak pernah ada Raja Malabar. Malabar adalah sebuah kata yang berasal dari kata mala yang berarti gunung dan bar yang berarti daratan. Malabar adalah sebuah wilayah geografis yang merupakan bagian dari Kerala di India. Yang kedua, Cakrawati Farmas adalah tokoh fiksi, tokoh dongeng. Jadi begini, Cakrawati Farmas yang dimaksud adalah Ceraman Perumal. Konon katanya, dia adalah raja dinasti Cera, menyaksikan bulan terbelah dua di langit, kemudian pergi haji ke Mekah, bertemu Nabi Muhammad, masuk Islam, dan meninggal di Arab. Cerita dongeng tentang Ceraman Perumal ini tidak berasal dari India kuno, tetapi berasal dari sumber-sumber Islam yang baru dikarang setelah abad ke-16. Tidak pernah ada catatan sejarah di India yang menulis tentang Cakrawati Farmas atau Ceraman Perumal. Jadi cerita tentang Cakrawati Farmas seperti Doraemon. Mungkin kalau Fujiko Fujio mengarang satu edisi Doraemon kembali ke masa Muhammad melihat bulan terbelah, Rizik Syihab juga akan memakai Doraemon sebagai bukti kebenaran bulan terbelah. Kemudian Rizik berkata, ada di British Museum London. Nah, silahkan teman-teman buka sendiri situsnya British Museum di britishmuseum.org. Silahkan teman-teman masukkan nomor koleksi yang dikatakan oleh Rizik Syihab. Apa yang akan teman-teman temukan? Teman-teman tidak akan menemukan apa-apa di situ. Karena memang Rizik Syihab itu asal ngomong. Nomor yang Rizik Syihab sebut itu memang tidak ada. Bahkan sistemnya aja tidak sesuai dengan sistem penomoran British Museum. Lagi pula, sekarang ini komik Doraemon juga ada di perpustakaan dan museum. Apakah karena Doraemon ada di perpustakaan berarti Doraemon adalah tokoh nyata yang beneran ada? Apakah karena Doraemon ada di museum berarti apa yang dikatakan Doraemon adalah kebenaran? Enggak kan? Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari bukti-bukti yang disampaikan oleh para ustadz dan habib?
Yang pertama, gambar dari NASA beneran ada. Tetapi NASA sudah menjelaskan bahwa itu bukan bukti bahwa bulan terbelah. Yang kedua, David Musa Pidcock beneran mu'alaf, tetapi bukan karena bulan terbelah. Yang ketiga, Cakrawati Farmas adalah tokoh dongeng. Artinya, semua bukti yang disampaikan adalah salah, bohong, dan bahkan dongeng. Mungkin teman-teman masih mau berkata, bukti-bukti yang disampaikan itu salah, bukan berarti bulan tidak pernah terbelah. Tidak ada bukti, bukan berarti bukti ketidakadaan. Oke, itu betul. Tetapi klaim yang luar biasa membutuhkan bukti yang luar biasa. Bulan terbelah, bukan perkara kecil. Kalau memang bulan pernah terbelah, tentunya semua orang di seluruh dunia melihat. Romawi, Persia, Cina, dan bangsa-bangsa lain pada abad ke-7 juga pasti melihat. Astronomi mereka sudah sangat maju. Mereka mencatat rasi bintang, komet, dan lainnya. Tetapi tidak ada satupun yang mencatat bulan pernah terbelah. Yang kita temukan malah cerita dongeng Ceraman Perumal yang dikarang oleh orang Islam pada abad ke-16. Itu sudah telat 900 tahun. Dongeng pula, cerita bohong. Kalau bulan pernah terbelah adalah kebenaran, tidak perlu ngarang cerita bohong. Hanya kebohongan yang perlu ditutupi dengan kebohongan. Buat teman-teman yang belum tahu, cerita tentang Muhammad membelah bulan itu bukan ditulis ketika Muhammad hidup. Cerita tentang Muhammad membelah bulan itu juga baru dikarang lebih dari 200 tahun setelah Al-Quran ada. Mari kita analisa apa yang sebenarnya terjadi. Kita mulai dari Al-Quran surah 54 ayat 1. Iktarabatis sya'atu wan syakal kamaru. Hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Seperti yang Rizik katakan, bulan terbelah di sini adalah past tense, bentuk yang sudah lampau, sudah terjadi. Pertanyaannya, apakah ada keterangan bahwa bulan menyatu kembali di Al-Quran? Jawabannya adalah tidak ada. Al-Quran hanya memberikan keterangan bulan telah terbelah, tapi tidak ada keterangan menyatu kembali. Jadi, dari mana narasi bulan menyatu kembali? Al-Quran tidak berkata bulan menyatu kembali. Karena para ulama tahu Al-Quran salah, ternyata bulan tidak terbelah, mereka ngarang cerita bahwa itu dulu, sekarang udah menyatu kembali. Para ulama itulah yang nambah-nambahin ayat Al-Quran, nambah-nambahin cerita, ngarang dongeng supaya Al-Quran yang salah dan tidak sempurna itu jadi gak kelihatan salahnya. Pertama di Al-Quran ada cerita bulan terbelah tapi lupa bikin cerita bulan menyatu kembali. 200 tahun kemudian orang-orang baru sadar ada yang salah di Al-Quran, lalu ngarang cerita bulan menyatu kembali di hadis. 900 tahun kemudian, orang-orang mempertanyakan kenapa gak ada catatan sejarah lain di dunia yang mencatat bulan pernah terbelah. Lalu ngaranglah cerita, Raja Ceraman Perumal melihat bulan terbelah dari antah berantah dan masuk Islam. 1400 tahun kemudian, orang-orang mempertanyakan kok gak ada buktinya bulan pernah terbelah. Lalu dipelintirlah foto dari NASA dan ngarang teori konspirasi, NASA menutupi kebenaran. Jadi mending kita balik ke Al-Quran aja. Al-Quran hanya berkata bulan terbelah, tetapi tidak pernah berkata bulan menyatu kembali. Silakan lihat ke langit pada waktu malam dan buktikan sendiri. Apakah benar sekarang bulan terbelah? Kalau tidak terbelah, berarti Al-Quran salah. Oke, sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Walau burung beo yang tak sadar bego, bangga sampai mati, hafal tanpa ngerti. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Empat bini anak angkat, babi haram babu halal.
dari sulbi. Empat bini anak angkat, babi haram babu halal.